Berhenti Nadine. Gak seharusnya kamu serang calon suami kamu. Orang tua kamu dan orang tua Radit berteman waktu kamu masih kecil. Dan mereka berjanji untuk menjodohkan kalian. Dan mereka memberi saya amanat untuk menjodohkan kalian. Van! Kita harus jalan lagi. Sebentar lagi kita masuk hutan siluman. Ini kesempatan baikku untuk menghabisimu, Ihsan. Ihsan! Nadine, kamu dari mana? Aku pikir aku kehilangan kamu. Maafin aku. Paman aku sudah menyihir kamu. Supaya kita berpisah. Nadine, sebaiknya sekarang kita harus bicara dengan Dewa Ular. Ya, ayo. Aku sudah mengeluarkan bisanya. Nadine benar-benar keras kepala. Sampai dia berani gigit pamannya sendiri. Radit? Aku datang kembali kemari untuk meyakinkan Paman dan juga Bibi. Bagaimana caranya Paman dan juga Bibi harus bisa memisahkan Nadine dari manusia itu. Saya janji, saya akan pisahkan mereka. Aku takut, Paman. Semesta akan mengutuk bangsa kita hanya karena perbuatan Nadine telah melanggar perjanjian siluman ular itu. Ya, saya setuju. Terima kasih, Paman. Aku betul-betul tidak setuju kalau Nadine harus menikah dengan Radit. Loh, kenapa emangnya? Karena aku tahu kalau Radit itu bukan siluman ular yang baik. Tapi orang tua mereka sudah berjanji untuk menikahkan Nadine dan Radit. Kalau Nadine dan Radit tidak menikah, mereka tidak akan bahagia di alam baka sakti. Ihsan, Ngapain kamu kesini? aku kesini mau bawa kamu pulang, Ihsan. Aku nggak mau pulang. Aku ingin tinggal di hutan bersama Nadine. Enggak. Aku nggak akan pulang sebelum kamu ikut aku. Ayo, Van. Kita bawa Ihsan pulang. Biar Om Chandra yang urus perempuan ular ini. Hei, pergi kalian, pergi! Ihsan! 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 Ayo, Ihsan. Ayo kita pulang. Ayo. Aku nggak mau pulang. Irfan! Van, kamu nggak apa-apa, Van? Ini semua gara-gara kamu, Bel. Ngapain sih kita ngubur Ihsan sampai ke hutan gini? Sampai harus babak belur kayak gini. Tapi kamu juga nggak bisa bawa Ihsan pulang. Percuma, Bel. Van, kalau kamu nggak punya ide yang lebih bagus, mendingan kamu diam aja. Dan gak usah nyalain aku. Kali ini akan kumakan kau hidup-hidup, Nadine. Agar kesaktianku bertambah. Siluman luwak sudah bikin rusuk bangsaku. Ini semua gara-gara Nadine. Kalau aku tidak mencegah mereka, bangsa ini bisa hancur. Nadine! Nadine, lari! Pergilah, Nadine! Jangan sakiti dia! Memangnya kamu bisa apa, Ihsan?
lagi. Ishan. 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 Nadine, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa, sayang. Tapi kenapa kamu terlihat lelah, sayang? Aku pikir aku akan kehilangan kamu, sayang. Sekarang aku menemukanmu. Kamu nggak akan mungkin kehilangan aku. Ya. Yang mulia. Aku menyayangkan apa yang sudah kamu lakukan, Nadine. Seharusnya kamu bertapa untuk melupakan kenangan dunia manusia. Yang mulia, aku mohon. Tapi kamu malah memilih jalan seperti ini. Mungkin aku harus menghukum kamu supaya kamu jela. Aku mohon yang mulia, aku mohon jangan hukum Nadine. Aku menyusul Nadine ke sini karena aku nggak mau kehilangan Nadine. Tapi kamu berbeda dunia dengan kami. Yang mulia, aku mohon ampuni dia yang mulia. Aku bersedia menjadi apapun, walaupun aku harus menjadi manusia ular. Aku mohon kepadamu. Itu tidak semudah seperti yang kamu bayangkan. Aku ingatkan kalian. Kalau kalian tetap nekat untuk bersatu, maka malapetaka besar akan mendatangi kalian. Yang mulia, aku bersedia yang mulia. Aku siap untuk apapun. Aku akan hadapi apapun resikonya. Aku hanya ingin bersama Nadine yang mulia. Dia segalanya untukku. Baik. Aku akan kasih kesempatan sekali lagi buat kamu, Ihsan, untuk melihat keadaan ibumu. Dan kamu bisa gunakan ini sebagai bahan pertimbangan. Ini nggak mungkin, Ihsan. Kamu lihat itu. Mama kamu lagi sakit. Kamu mesti pulang. Tolong, Ihsan. Kamu harus pulang. Nadine, dengarkan aku. Mama pasti baik-baik saja. Karena di rumah ada Dewi. Dewi pasti akan menjaga Mama. Kamu jangan khawatir. Pulanglah, Ihsan. Mama kamu lebih membutuhkan kamu dibanding aku. Aku mohon pulang ya. Aku sangat mencintai Nadine. Aku nggak mau kehilangan Nadine. Kalau aku nggak menyuruh Ihsan pulang, itu sama aja aku menyakiti perasaan Mama. Mama sudah begitu baik sama aku. Tapi aku juga mencintai Mama. Aku juga nggak mau kalau kehilangan Mama. Cepat, kamu putuskan. Waktu kami tidak banyak. Ihsan. Bu, Ihsan udah pulang belum? Belum, Bu. Mas Ihsan belum pulang.
Ishan. Kamu tega tinggalin mama, sayang. Kamu di mana, Mas Isyan? Kasihan mama kamu. Dia kangen banget sama kamu dan pengen kamu ada di sini. Kalian harus pertimbangkan baik-baik sebelum mengambil keputusan. Supaya di belakang hari kalian nggak menyesal dengan keputusan itu. Pulang nggak, Ishan? Baiklah, aku akan pulang sekarang. Tapi setelah Mama sembuh, aku akan kembali ke sini. Dan aku akan menjadi manusia ular. Aku ingin hidup bersamamu, sayang. Aku ingin menjadi manusia ular dan tinggal di hutan ini bersamamu selama-lamanya. Aku antar kamu pulang ya. Jadi Nadine belum kembali kemari juga? Belum. Rencana pernikahanku dengan Nadine pasti bisa gagal. Mungkin semesta tidak setuju kalau Nadine dan Ihsan berpisah secara licik. Lastri, seharusnya kamu dukung rencana kita. Bukan malah menentang. Maaf, karena aku sayang sama Nadine. Tapi apa kamu nggak sayang sama mendiang orang tua Nadine? Mereka nggak akan bahagia di sana. Aku yakin Ihsan sama Nadine pasti pulang ke rumah mereka di dunia manusia. Si anak hilang akhirnya pulang. Pasti kalian mendengar mamamu sakit. Sebentar lagi mamamu akan semakin sakit kalau tahu anaknya dan menantu kesayangannya kubunuh. Chandra, keserakahanmu akan membunuhmu. Bersiaplah menjemput ajalmu, Nadine. Kurang ajar. Ayo lari saya. Mau ngapain kamu, Radit? Aku ingin kau kembali ke hutan. Kau tidak pantas tinggal di sini, Nadine. Jangan ikut campur urusan aku. Aku tidak akan pernah berhenti ikut campur sampai aku bisa memisahkan kalian berdua. Aku tidak akan pernah menyerah. Kau adalah siluman ular yang telah dijodohkan denganku, Nadine. Aduh. Ih, kok nggak aktif sih? Gimana sih Bella? Dihubungin nggak bisa terus? Isyan, kenapa kamu bawa perempuan itu ke sini? Kamu tahu nggak? Bella itu pergi lagi nyariin kamu. Ini kamu malah pulang bawa perempuan siluman ular ini. Aku nggak tahu.
Aku datang ke sini bersama istriku Nadine dan aku nggak tahu di mana Bella. Jangan tanyakan padaku, Tante. Tante, gimana keadaan Mama? Kamu nggak perlu nanya-nanyain aku. Shan, suruh dia nggak usah banyak ngomong. Aneh banget tahu nggak? Siluman ular nanya-nanya. Cukup! Jangan pernah menyakiti hati istriku. Ayo kita pergi. Shan, terus Irfan sama Bella kemana? Ini semua gara-gara perempuan siluman ular itu. Gimana, Bel? Kamu yakin dengan cara ini bisa merebut Ihsan dari Nadine? Bukti hasil USG ini udah sangat menjelaskan kalau aku lagi hamil sekarang. Dan semua orang juga pasti ngira kalau ini anaknya Ihsan. Jadi Ihsan harus tanggung jawab. Ya udah, sekarang kita pulang, kita tunjukin sama Tante Maya. Ayo. Ma. Ihsan. Mama. Ihsan, Mama takut kamu kenapa-napa. Kamu jangan tinggalin Mama lagi ya. Ihsan, kamu jangan tinggalin rumah ini lagi ya. Mama sendirian di rumah ini. Dan Mama selalu khawatir kalau kamu pergi. Mama sendiri di rumah ini. Aku baik-baik aja, Ma. Mama nggak usah khawatir. Mama. Nadine. Mama senang kamu pulang. Ma, Nadine kangen sama Mama. Iya sayang. Maafin aku, Ma. Aku harus hidup bersama Nadine. Dia adalah istriku dan dia juga mengandung anakku, Ma. Aku udah putuskan untuk hidup selamanya bersama Nadine. Ihsan, Mama mau kamu tinggal di rumah ini sama Mama. Kamu tahu kan, kamu anak Mama satu-satunya. Mama nggak bisa kalau nggak ada kamu, Ihsan. Aku janji, Ma. Aku pasti akan sering datang ke sini untuk menjenguk Mama. Jadi jangan khawatirkan hal itu, Ma. Mama mau kamu tetap di rumah ini. Mama nggak mau kamu tinggalin Mama lagi. Bella sayang. Mah, aku mau kasih kejutan buat Tante Maya. Bella sayang, Mama bangga sama kamu. Dengan cara ini, Mama yakin kalau Ihsan itu nggak akan pernah lagi ninggalin kamu. Dan Nadine akan segera kita singkirin. Iya. Bagus. Mama harus tahu, aku sangat mencintai Mama. Jadi, aku nggak mungkin akan membuat Mama sedih. Sayang, kamu udah pulang. Apa-apaan sih kamu, Bella? Bella, kamu bisa sopan gak sih? Emangnya kenapa ya, Nadine? Kamu ada masalah sama aku? Kamu lupa ya, kalau aku ini istrinya Ihsan? Atau kamu juga lupa? Ihsan pernah tidur sama aku sebelum aku tuntut dia untuk nikahin aku. Bella, sebaiknya kamu keluar. Sekarang mamaku sedang sakit, jadi kamu jangan bicara sembarangan. Tinggalkan kamar ini. Loh, kenapa kamu usir aku? Aku istri kamu. Apa kamu nggak bisa berhenti membicarakan hal bodoh itu? Nadine adalah satu-satunya istriku dan dia sekarang sedang mengandung anakku. Jadi jangan bicarakan hal itu lagi. Aku juga istri kamu, Ihsan. Dan kamu harus akui itu. Karena aku juga ibu dari anak kamu. Nih, ini buktinya.
aja bayi yang aku kandung ini adalah bayi manusia dan itu anak kamu, Ishan. Bukan kayak bayi yang dikandung sama Nadine. Bayi ular. Ini nggak mungkin, aku nggak pernah ngapa-ngapain sama kamu, Bella. Kamu nggak bisa ngelak lagi, Ishan. Udah jelas itu buktinya. Sekarang Bella sedang hamil anak kamu. Dan kamu harus bertanggung jawab. Ini nggak mungkin, Bella. Isan, kamu jangan jadi pengecut. Kamu harus bertanggung jawab sama Bella. Kalau kamu masih mengelak juga, kamu harus berhadapan sama aku. Apa-apaan kamu, Irfan? Sudah berapa kali aku bilang kalau aku nggak pernah ngelakuin apa-apa. Kalau memang kamu menantangku, baiklah, aku akan mengusir kamu dari sini. Pergi! Pergi! Ishan! Ishan sudah! Ishan! 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 Pergi kamu! Hah? Aku nggak mau tanggung jawab sama Bella karena aku nggak ngelakuin apa-apa. Tapi buktinya udah ada, San. Kamu nggak bisa ngelak lagi. Diam! Tadi kamu bilang aku pengecut. Jangan panggil aku pengecut. Mama ya. Cukup, Ishan. Ishan, jangan Ishan. Ishan, jangan sayang, jangan. Hasil USG itu nyata. Kalau emang kalian gak percaya dan nyuruh aku ulang USG lagi, aku juga mau kok. Silakan aja. Kalau kamu laki-laki, kamu harus bertanggung jawab atas masalah ini. Maaf, Mama. Nadine, tolong percayalah. Aku nggak pernah lakuin apa-apa sama Bella. Dan anak itu bukan anakku. Dia sudah berbohong. Dia hanya mengarang cerita. Aku percaya sama kamu, sayang. Aku tahu kamu tidak melakukan itu. Nadine memang wanita yang baik dan sangat mencintai Ishan. Tapi sayang, dunia kita berbeda, Nadine. Kamu tetap nggak bisa jadi istri Ishan. Mau ngapain kamu, Radit? Dengar, Nadine. Ternyata selama ini, aku mengejar cintamu itu adalah takdir. Maksud kamu? Ingatlah, Nadine. Orang tua kita sudah menjodohkan kita berdua. Itu artinya kita ditakdirkan saling mencintai. Aku minta tolong sama kamu, Radit. Jangan ganggu aku dengan Ishan lagi. Kau sudah disakiti sama Ihsan, Nadine. Kau sudah dikhianati oleh dia. Dan dia juga sudah menghamili perempuan lain. Jadi, untuk apa lagi kau masih mengejarnya? Percuma kamu menghasut aku. Ihsan sudah terbukti kesetiaannya. Nadine, setia? Sejak kapan manusia itu bisa setia, Nadine? Mereka itu berbeda dengan kita. Sampai kapanpun, aku akan tetap percaya dan cinta dengan Ishan. Tapi dia bukan orang yang diinginkan orang tuamu untuk menjadi suamimu. Karena dia adalah manusia. Kamu lebih baik pergi sekarang. Pergi! Aku tidak bisa pergi jauh darimu, Nadine. Karena aku mencintaimu. Aku tidak akan pernah cinta dengan kamu. Dan kamu harus ingat, Radit.
apapun yang kamu omongin barusan tentang Isyan, aku tidak akan pernah terpengaruh. Nadine. Aku yakin kau pasti nanti akan menjadi istriku, Nadine. Apa ini benar-benar anaknya Mas Isyan? Atau sebenarnya Mas Isyan itu hanya difitnah? Tapi kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin orang sebaik dan sejujur Mas Isyan ngelakuin itu. Heh, lancang banget kamu. Ngambil hasil USG aku tanpa izin. Tadi hasil USG-nya ada di lantai. Lagian kenapa nggak kamu simpen baik-baik kalau emang hasil USG itu penting buat kamu? Jaga ya mulut kamu kalau lagi ngomong sama aku. Perempuan kampung, kamu mimpi ya mau nikah sama Isyan. Kasian banget kamu. Aku mencium bau siluman ular di sini. Kena kau sekarang, siluman bodoh. Kenapa kau tidak pernah puas sudah mendapatkan permata merah delimanya Tara? Aku mau kekuatanku sempurna. Karena itu aku harus bunuh siluman-siluman macam kau dan Nadine. Dasar kau siluman rakus. Bu, Mbak Nadine, Mas Isyan, kenapa nggak dimakan sarapannya? Masalah itu kan pasti selalu ada dalam hidup kita. Tapi jangan sampai masalah itu mempengaruhi hidup kita. Bu, Ibu harus tetap makan ya. Walaupun sedikit, yang penting Ibu nggak sakit. Makasih ya Dewi. Kamu sudah bikin Mama semangat. Isyan, kamu tanda tangan surat itu. Itu adalah surat pengakuan kalau kamu bertanggung jawab atas anak yang dikandung oleh Bella. Aku nggak mau tanda tangan. Tega banget kamu, Isyan. Kamu nggak mau tanggung jawab anak kita. Ini anak kandung kamu. Oke, kalau kamu nggak mau tanda tangan, Tante akan laporkan kamu ke kantor polisi. Silakan saja kalau Tante mau lapor polisi, aku nggak akan pernah takut. Silakan. Gini aja, mungkin lebih baik janinnya Bella dites DNA supaya tahu bayi itu bayi siapa. Kalian emang gak ada yang percaya sama aku kan? Gak ada yang percaya kalau ini anaknya Isyan. Kalian semua emang gak ada yang mau tanggung jawab sama aku. Oke,
Ishan, kamu jangan pernah nyesel kalau kamu kehilangan anak kandung kamu. Dan kalau ada apa-apa sama aku, itu semua karena kamu, Ishan. Bella, Bella, kamu mau kemana? Dengar ya, San. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Bella, Tante nggak akan pernah maafin kamu. Bella! Aku akan mendapatkanmu, siluman bodoh. Tapi sekarang aku harus mendapatkan Nadine dulu. San, Mama takut kalau mereka itu memanipulasi data. Terus kamu dilaporkan ke polisi. Mama nggak usah khawatir. Aku nggak pernah ngelakuin apa-apa dan aku nggak ngerasa bersalah, Ma. Jadi biarin aja kalau mereka mau lapor polisi. Tapi bisa aja kan mereka bikin kamu bersalah, terus kamu di penjara. Ini Mama nggak mau lihat kayak begini, San. Ma, tenang, Ma. Itu nggak akan terjadi. Aku janji sama Mama kalau aku nggak akan di penjara. Jadi Mama tenang saja. Biarin aja aku mati kalau Ishan nggak mau tanggung jawab anaknya. Sabar, Bel. Ishan! Mbak Maya! Cuma kamu yang mampu sembuhkan hati yang Ya, Nyonya, dipanggil Bu Silvinya. Iyanya, Non Bella mau bunuh dirinya. Hah? Apa? Aku nggak percaya ini, Mbok Jum. Mana mungkin Bella berani melakukan hal itu? Yang bener aja. Aduh, Den. Beneran, Den. Non Bella itu udah ikat tali di atas, Den. San. San, kayaknya Bella serius itu. Kita lihat yuk. Kalian lihat ini. Kalau Ishan gak mau akuin anaknya, buat apa aku hidup? Coba aja Bella. Aku ingin lihat seberapa beranikah kamu ingin bunuh diri. Lakukan. Gak boleh kayak gitu, sayang. Gak apa-apa sayang, biarin aja. Karena sekarang aku benar-benar mau lihat seberapa berani dia ingin bunuh diri. Biar dia tunjukkan padaku. Kamu jahat sama aku, Ishan. Kamu udah hancurin masa depan aku. Dan kamu gak mau tanggung jawab anak kamu sendiri. Hentikan Bella. Kamu gak usah terus-terusan bersandiwara kayak gini. Mbak Maya, gimana nasib Bella kalau Bella sampai bunuh diri? Isan, aku kasih waktu kamu sampai jam 5 sore. Kalau kamu masih nggak mau bertanggung jawab atas kehamilan Bella, aku akan laporin kamu ke polisi. Kalau kamu melapor polisi, lapor aja. Silahkan. Karena aku percaya kalau aku nggak pernah lakuin apa-apa sama Bella, aku nggak takut sama polisi. Laporin aja. Ishan! Astagfirullahaladzim. Nadine, cuma kamu yang bisa ngomong sama Ishan. Sekarang kamu ngomong sama Ishan. Iya, Ma. Nadine coba akan kasih tahu dia. Irfan, kamu kejar Ishan. Jangan sampai dia kabur sama siluman ular itu. Cepat!
Bella sayang, kamu jangan bunuh diri dong. Mama janji, Mama akan usahakan supaya Isyan itu mau bertanggung jawab atas kehamilan kamu ya sayang. Aku ngerasa ada aura siluman lain di sini. Mereka nggak akan bisa jebak aku dengan fitnah murahan kayak gitu. Aku nggak akan takut. Nadine? Chandra! Mulai sekarang istrimu akan jadi milikku. Lepaskan dia! Lepaskan istriku! Berusaha sekuat apapun kau nggak akan bisa keluar dari karung ini. Karung ini sudah kuberi mantra, Nadine. Dan Iksan, kau relakan istrimu. Karena sebentar lagi akan kubunuh dia dan kukirim mayatnya kembali padamu. Chandra, tunggu! Chandra, tunggu! Ihsan! Chandra! Ihsan! Kamu mau kemana? Kamu mau kabur? Enak aja kamu nggak bertanggung jawab sama Bella terus mau kabur sekarang. Minggir, istriku dalam bahaya. Kamu harus bertanggung jawab sama Bella. Aku bilang minggir, Irfan. Sekarang istriku dalam bahaya dan aku harus menyelamatkan dia. Bodoh amat. Pokoknya kamu harus tanggung jawab sama Bella sekarang. Isyan, masuk ke rumah sayang. Kamu nggak usah pergi. Kamu sayang kan sama Mama. Mama kenapa? Mas Isyan, sebaiknya Bu Maya kita bawa ke kamar aja, biar Bu Maya bisa istirahat. Nadine, masalah akan selalu menghantui kamu. Tapi aku akan selalu mengingatkan kamu supaya kamu tidak bernasib seperti Tara. Tolong, aku mohon, jangan kurung aku di sini. Tenangkan hatimu. Jauhkan keinginan jahat yang ada di dalam diri kamu. Kurungan ini sudah kuberi mantra. Sehingga dia akan menyerap semua ilmumu, Nadine. Kamu tenang aja lo di sini. Karena aku tidak akan langsung membunuh dan mengambil rohmu. Aku akan gunakan kamu sebagai pancingan. Agar bisa kutangkap siluman Radit itu. Kalau dia tahu kamu ada di sini, dia akan datang dengan sukarela. Aku bisa mendapatkan 2 siluman ular sekaligus. Chandra, lepaskan aku. Kamu sudah mendapatkan permata merah delima itu dan Tara. Kekuatan kamu sudah sempurna. Kekuatanku akan lebih sempurna bila aku dapatkan roh kamu dan Radit. Gimana caranya aku bisa bebas dari sini? Isyan lagi butuh kehadiran aku. Aku terlalu lemah untuk menghadapi Chandra. Ini pasti karena perbuatan siluman sakti. Hei, siluman ular bodoh.
Katanya kamu cinta sama Nadine. Sekarang Nadine ada bersamaku. Kalau berani datang dan selamatkan dia. Hei, dengar siluman rakus. Jangan pernah kau menyentuh Nadine sedikit pun. Kamu tanda tangan aja. Mama yakin kamu nggak berbuat itu. Tapi anggap aja kamu berbuat baik terhadap Bella. Kamu kelihatan gelisah gitu, kenapa? Aku gelisah karena Nadine ada di tangan Chandra sekarang. Bagaimana caranya aku bisa nolongin dia? Ishan, kamu jangan bengong aja dong. Tanda tangan. Aku nggak mau tanda tangan. Ishan? Ma, aku mohon. Maafkan aku, Ma. Aku lebih memilih di penjara daripada harus menuruti maunya Bella. Aku pergi dulu. Aku harus mencari Nadine sekarang. Ishan, kamu nggak boleh pergi sebelum kamu tanda tangan dan bertanggung jawab terhadap Bella. Kalau kamu pergi, Ishan, itu berarti kamu pengecut. Karena kamu milih lari dari tanggung jawab. Ihsan, kamu nggak bisa kabur dari sini selama masih ada aku di sini. Maafin aku, Nadine. Aku nggak bisa nolongin kamu sekarang. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kamu dari siluman luwak itu. Aku harus bisa keluar dari sini. Aku harus pulang secepatnya untuk membujuk Ishan. Supaya dia mau tanggung jawab. Kalau enggak, Ishan pasti bakal dipenjara. Pertama, aku harus menghilangkan dulu mantra Chandra untuk kerangkeng ini. Aku pasti bisa. Ajar! Bagaimana cara kamu bisa keluar dari kurungan itu? Aku yang berhasil membantumu, Nadine. Dasar siluman sialan. Lepaskan aku. Buka kerangkeng ini. Ini namanya senjata makan tuan, Chandra. Kau tidak akan pernah bisa menyentuh Nadine selama aku masih hidup, Chandra. Aku harus cegah mereka laporin Ihsan ke polisi. Aku harus bisa bujuk Ihsan. Itu janjiku sama Mama. Nadine, tunggu! Cepat, ayo. Ikut bersamaku. Ayo. Lepasin aku. Aku harus buru-buru, Radit. Kau buru-buru ingin ketemu Ihsan. Bukan urusan kamu. Aku akan membawamu lebih cepat ke tempat tujuanmu, Nadine. Enggak. Aku nggak akan ketipu dengan kamu lagi. Sekarang kamu mendingan tinggalin aku. Jangan ganggu rumah tanggaku dengan Ihsan lagi.
Terpaksa ini kulakukan. Aku sudah lama menunggumu, Nadine. Kita akan menikah. Lepasin aku! Lepasin! Jangan paksa aku untuk menikah dengan kamu, Radit. Aku tidak cinta dengan kamu. Lepasin aku! Kita harus menikah, Nadine. Itu kita lakukan demi orang tua kita. Lepasin! Ayo! Ishan! Ishan! Kalau kamu masih tetap mau pergi, aku akan telepon polisi dan bilang kamu nggak mau bertanggung jawab. Lakuin aja apa yang kamu mau, Bella. Karena yang terpenting, sekarang aku harus menemukan Nadine dan aku akan melakukan itu. Oke? Ishan! 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 Ishan, tunggu dulu Ishan. Kamu tanda tangani dulu surat pernyataan itu. Ishan, tolong. Mama nggak kuat kalau kamu di penjara, sayang. Benar kata mama kamu, San. Kamu harus tanda tangani surat itu. Sekarang sudah jam 4:30. Kalau sampai jam 5 kamu belum tanda tangan juga, terpaksa tante akan laporkan kamu ke polisi. Dan kamu akan langsung ditangkap. Ayo silakan pilih. Sekarang terserah kamu. Udah 4:30 lewat, Ishan. Tolong dong, Ishan. Jangan mengulur waktu. Aku rasa sekarang saat yang tepat bagimu untuk bertapa, Nadine. Bersihkan dirimu. Dan setelah itu, kita akan menikah dengan persetujuan dari Dewa Ular. Aku menikah hanya 1 kali. Dan dengan orang yang aku cintai. Satu-satunya hanya Ihsan. Kau boleh saja menyerangku, Nadine. Tapi aku tidak akan pernah melawanmu, karena aku mencintaimu. Masalah kalian tidak akan selesai kalau kalian dipenuhi amarah. Nadine? Nadine? Sial! Nadine! Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan aku nggak terlambat. Kamu nggak boleh masuk penjara, Ishan. Ishan! Sekarang udah jam 5, Ishan. Kamu masih belum merubah keputusan kamu. Ya udah mah, telepon polisi aja sekarang. Biar dia tahu kalau kita nggak main-main. Oke. Ishan, tolong Ishan, rubah dong pikiran kamu sayang. Kamu tahu kan, hidup mama bakalan susah kalau kamu di penjara. Halo, selamat siang. Kantor polisi Jakarta Selatan. Saya ingin melapor.
Stop, Tante. Jangan lakukan itu. Jangan telepon kantor polisi. Nadine, alhamdulillah kamu selamat sayang. Aku sangat khawatir Pak Chandra akan menyakiti kamu. Aku nggak apa-apa, sayang. Aku datang di sini buat kamu. Aku nggak pingin kamu di penjara. Aku mau kamu menandatangani surat pernyataan itu. Maafkan aku Nadine. Aku sudah berjanji. Aku nggak mau tanda tangani dokumen itu. Sayang, demi aku, kamu harus tanda tangani surat pernyataan itu ya. Sekarang juga kita antar Bella ke asrama. Oke, siapa takut? Aku mau kok di USG ulang. Hei, Dewa Ular. Kenapa kau selalu menghalangiku agar aku bisa bersatu dengan Nadine? Aku dan Nadine sudah dijodohkan sejak kecil. Dan kami tak akan pernah bisa dipisahkan. Aku mohon kepadamu, tolong restui aku agar bisa menikah dengan dia. Agar orang tua kami bisa hidup bahagia. Ayo, jawab aku. Kau jangan bersembunyi. Radit, kamu menjadikan orang tua kamu alasan untuk menikahi Nadine. Padahal sebenarnya kamu marah dan dendam sama manusia itu. Aku nggak bisa bertapa di sini karena aku nggak akan bisa tenang. Tolong bebasin aja aku dari sini, Yang Mulia. Tara, lawan nafsumu. Nafsu akan membuat kamu jadi tidak tenang. Satukan pikiran kamu. Aku nggak bisa menyatukan pikiranku, Yang Mulia. Aku masih cinta sama Ishan. Nadine, sebaiknya kamu nggak usah ikut. Kenapa Nadine nggak boleh ikut, Ma? Tapi San, Nadine itu... Mama, tolonglah. Bagaimanapun Nadine, bagaimanapun latar belakang dia adalah istriku. Dan ini adalah bagian yang sangat penting, Ma. Dia harus tahu dan dia harus ikut. Sayang, aku nggak apa-apa kok, nggak usah ikut ya. Kamu sama mama aja. Tapi Nadine... Aku nggak apa-apa. Kasihan Bella, kamu susul aja Bella sekarang ya. Kamu nggak usah khawatirin aku. Ishan, benar kata Nadine. Kita harus cepat susulin Bella. Dewi, kamu ikut ya. Kamu ikut aja ya Dewi. Ayo San, cepet. Dunia kita memang berbeda, Ishan. Mungkin takdir kita memang gak bisa bersatu selamanya. Kita harus menerima takdir ini, Ishan. Bella, sebentar lagi mereka akan USG langsung nih. Kalau mereka tahu kamu itu nggak hamil, gimana sayang? Mama tenang aja. Karena semuanya udah aku atur, jadi semuanya udah beres. Kamu yakin? Kamu udah benar-benar jahat sama aku, Ishan. Hari ini, aku akan buat kamu gak bisa berkutik lagi. Kasihan Ishan. Dia lagi membutuhkan aku. Harusnya aku mendampingi dia. Tapi aku sudah terlanjur janji sama mama kalau aku harus meninggalkan Ishan.
Setauku kalau kita mencintai manusia itu memang selalu membuat hati kita menderita, Nadine. Tolong jangan ganggu aku. Dan biarkan aku sendiri. Aku cuma sedih melihat kau menderita terus-menerus gara-gara kau telah mencintai manusia. Apakah kau tidak mau hidup dalam ketenangan, Nadine? Nikah denganku dan hidup bahagia selamanya. Kamu pergi sekarang. Tolong kamu pergi. Ingatlah, Nadine. Kita berdua sudah dijodohkan. Lupakan cintamu pada manusia dan percayalah padaku. Bila kita nanti menikah, hidupmu pasti akan bahagia bersamaku. Shan, kali ini Mama harus tegas sama kamu. Nadine itu nggak bisa berada di samping kamu terus. Karena dunia kita beda. Dunia Nadine itu, ya biarlah dia kembali ke dalam dunia silumannya. Ma, cinta itu emang gak gampang, Ma. Aku juga tahu aku dan Nadine itu beda dunia. Tapi aku mencintainya. Iya, Ihsan, tapi cinta kalian itu cinta yang terlarang. Melawan kodrat sebagai manusia. Ini ujian buat kamu. Kamu harus melupakan cinta Nadine sama kamu. Dan kamu harus belajar mencintai wanita lain yang sama-sama manusia. Gimana mungkin aku ngelupain cintaku sama Nadine? Kayaknya gak mungkin bisa. Aku gak mungkin bisa gantiin posisi Mbak Nadine di hatinya Mas Isyan. Mas Isyan begitu mencintai Mbak Nadine. Sayang, itu mereka udah datang. Gimana dong? Udah, Mama tenang aja. Van. Aduh! Au! Kamu kenapa, sayang? Aduh, Bel. Aduh, perut aku tiba-tiba kram gini, Mas. Sakit, Bang. Terus bagaimana dong? Apa kita duduk di sini dulu ya? Perut aku tiba-tiba kram, Ma. Sakit banget. Udah Bella, pegangin aja. Iya, Mbak. Au! Aku gak bisa jalan, Mbak. Terus gimana dong? Ya udah kita duduk di situ aja, Yusan, yuk. Sayang. Perut aku sakit banget, Mbak. Maaf, Mbak. Shan, tunggu sebentar, nggak apa-apa kan ya? Langkah pertama berjalan sukses. Selanjutnya, pertunjukan akan dimulai. Paman, Bibi. Nadine, kamu ada di sini. Suami manusia kamu mana? Dia sudah di dunianya, Paman. Bagus. Kalau gitu kamu masuk sekarang. Paman akan segera nikahkan kamu dengan Radit. Sesuai dengan wasiat orang tua kamu. Udah. Soal menikah sama Radit nggak usah dibahas dulu. Biar kamu istirahat. Ayo masuk, sayang. Iya, Bi. Nadine pasti akan capek sendiri dan dia akan melupakan Ihsan. Sampai akhirnya dia pasti akan jatuh cinta kepadaku. Hah, lihat saja nanti. Bella, sampai sekarang kamu masih kram juga. Ini udah lama banget, Bella. Kamu hanya buang-buang waktuku saja. Kamu nggak boleh ngomong gitu dong, Shan. Kamu kan nggak ngerti bagaimana perasaan dia sekarang. Mungkin dia juga sekarang stres itu gara-gara kamu, Shan. Ya kalau kamu nggak mau nunggu, kita USG besok aja gimana? Irfan mana? Kok nggak balik-balik? Katanya ke toilet. Tadi aku minta tolong sama Irfan untuk sekalian daftarin ke dokter kandungan, Ma. Iya. Masih pada di sini? Nggak langsung masuk ke dalam aja? Kamu udah daftarin, Van?
Udah mah. Bel, kamu nggak apa-apa Bel? Isan, kamu gimana sih jadi laki-laki? Udah tahu di dalam ada yang sakit. Kenapa nggak kamu langsung bawa Bella ke dalam? Jangan-jangan ini semua adalah rencana busukmu, Bella. Aku udah tahu ini semua. Rencana busuk apa sih, Ishan? Perut aku bener-bener sakit. Kamu jangan sembarangan kalau ngomong, San. Kamu nggak ngerasain akan apa yang dirasain Bella? Mungkin dia juga sekarang stres itu gara-gara kamu. Aduh. Sakit banget, Ma. Kamu naik ke sini ya, sayang ya. Ayo Bel. Selamat malam, Bu. Malam, Dok. Maaf, Bu. Keluhannya apa ya, Bu? Gini dok, saya mau periksa kehamilan anak saya dan juga sekalian aja USG. Baik, kalau begitu silakan tidur di sini, Mbak. Ayo Bel. Oke. Iya, yuk. Yuk, San. Hati-hati ya. Tunggu, selimutnya dibuka dulu. Pelan-pelan, sayang. Pelan-pelan, sayang. Maaf, Bu. Saya periksa dulu ya. Iya, dok. Maaf ya, Mbak ya. Ibu, janinnya bagus, sehat.